Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Dan wajib li nahwi tanazzuf, untuk seumpama berbersih-bersih, untuk seumpama membersihkan diri, bit talabi minha, dengan permintaan darinya wanita, au min waliha, atau permintaan dari walinya wanita. Maf'ul kedua, berapa lama diberi masa tangguh, akan masa, akan sesuatu, yarahu qadi, berpendapat akannya masa oleh qadi, sesuai dengan keputusan qadi, tapi ketetapannya adalah min salasati ayyam fa aqalla, dari 3 hari atau kurang. Ketika mahar sudah diserahkan oleh suami kepada istrinya, maka istri wajib dihantarkan ke rumah suami. Itu disebut dengan yaumaz zafaf, tajhiz, mengantarkan anak wanita yang maharnya sudah diserahkan ke rumah suami. Setelah akad langsung dihantarkan. Boleh minta tangguh 1 atau 2 hari, maksimal 3 hari. Setelah akad nikah tangguh sebulan nggak boleh, kecuali mahar nggak dibayar. Mahar tunai belum dibayar, boleh ditangguhkan sampai dibayar. Tapi kalau maharnya hutang atau maharnya tunai sudah dibayar, maka sejak dibayar, maka anak wanita diantarkan ke rumah suaminya. Boleh dikasih masa tangguh, minta dulu penundaan sehari atau 2 hari, maksimal 3 hari, sesuai dengan keputusan qadhi, dengan tujuan tanzif, tanazzuf, membersihkan dirinya. Kenapa perlu tanazzuf? Karena dengan tanazzuf ini akan mengekalkan hubungan pernikahan. Tapi kalau tidak tanazzuf, itu akan menyebabkan hubungannya tidak harmonis. Kenapa tidak tanazzuf? 1 boh surya, yang 1 boh bawang, campur boh kencur, maka hubungannya itu akan berantakan. Maka sebelum si wanita dikirimkan kepada suaminya, maka wanita itu perlu tanazzuf, tapi masih standar halal. Jangan sampai tanazzuf sampai perkara haram. Sebelum diantarkan, atau biasanya orang sekarang itu sebelum akad nikah, maka dia pergi ke lulur. Berlulur dulu. Tahu lulur? Membersihkan badan dari daki, menggunakan tepung terigu atau sejenisnya. Dilumuri itu badannya dengan tepung, nanti digosok sampai dakinya keluar, gosok oleh tukang lulur. Kalau perempuan tukang lulurnya boleh, tapi di wilayah-wilayah yang wajar. Kalau
Di atas pusar, di bawah lutut tuh nggak boleh. Punggungnya dilulur, kemudian buah-buahannya, ketiaknya, tangannya, kakinya. Tapi kalau urusan yang lain itu dia sendiri yang melulur. Jangan sampai paha juga dilulur oleh tukang lulur, hukumnya haram. Karena aurat antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan itu sama, antara pusar dan lutut. Kemudian mungkin keramas. Nah, ada lagi yang namanya mandi uap. Nah, ini khususnya bagi laki-laki. Nah, yang punya keringat agak spesial. Nah, kalau keluar keringatnya itu suasana ruangan bau tapui, maka mandi uap. Mandi uap nggak mesti pergi ke tempat pemandian uap yang dibayar itu. Kawan dari Kalimantan ceritakan, kalau orang-orang Kalimantan sebelum kawin itu dia akan rebus daun pandan musang di air, didiam atas kompor sampai menggelegak. Nah, kemudian dia masuk situ, tutup semua ruangan. Artinya dibuat lingkaran seperti dari tenda, dari terpal, kan? Dari kain. Jadi dia di dalam itu sama rebusan air pandan. Nah, sampai 1 jam, mungkin 2 jam, keluar keringatnya semua. Nah, keluar dari sana dia akan bawa pandan musang. Ketiak bawa pandan musang, hidung bawa pandan musang, telinga bawa pandan musang, ongoknya bawa pandan musang. Nah, itu disebut dengan mandi uap. Itu sewajarnya dilakukan. Kalaupun wanita minta izin penundaan untuk itu karena sebelum kawin nggak sempat, setelah akad nikah baru melakukan hal itu, boleh dikasih masa 3 hari. Nah, kenapa Islam hukum mempertimbangkan hal seperti ini? Karena itu adalah perkara yang mendasar dalam akad nikah, perkara yang mendasar. Nah, jangan asalan saja, tidak ada bersih-bersih diri. Nah, kayak biasa-biasa saja sudah menikah. Sampo dah seminggu nggak keramas. Nah, gosok gigi asalan saja, karang gigi penuh atas bawah. Nah, telinga biasa keluar, bulu hidung menjulur. Nah, kuku misalnya, nah, dirapikan. Khair, itu pesan, sekalian pesan. Kalau hobi jengkol, maka sebulan sebelum nikah jangan makan jengkol lagi. Ma petai, supaya keringatnya nggak bau jengkol, nafas nggak bau petai. Tapi nggak tahulah itu bagaimana wanita bisa tahan dan bau rokok. Kita aja nggak tahan, deh kenapa bisa tahan? Ya bisa, dia juga merokok juga. La linqita'i haidin, tidak boleh ditangguhkan untuk menunggu selesai haid. Kata Pak Mertua, ntar ya istri kamu santarkan selesai haidnya habis, selesai nifasnya habis, nggak boleh. Naam ya. Lau khasyat annahu yata'uha, jikalau khawatir ia wanita sesungguhnya suami akan menggaulinya, kita antum apa? Wassalamat, salamat, lau salamat, enggak ada pakai waw. Yang menyerahkan ia wanita akan dirinya, khawatir wanita tersebut
suaminya ini akan menggaulinya walaupun haid, walaupun nifas. Kalau dia menyerahkan dirinya, wa alaihal imtina'u, maka terhadapnya wanita wajib mencegah. Wajib mencegah. Wanita ini diantarkan ke rumah suaminya padahal dia masih berhaid, baru berhaid, nunggu kira-kira 6 hari lagi. Lalu wanita ini khawatir, nih suami dah mengarah kepada apa namanya, watak, maka dia wajib mencegahnya karena itu perkara mungkar. Fa'in alimat, maka jika yakin ia wanita anna imtina'aha la yufidu, jikalau yakin ia wanita sesungguhnya larangnya wanita, mencegahnya wanita itu tidak akan memberi faedah, waqtadatil qara'inu bil qat'i, dan mengarahkan, menuntut, memastikan oleh tanda-tanda, bil qat'i, dengan dipastikan, bi annahu, sesungguhnya laki-laki, sesungguhnya suami akan menggauli ia akannya wanita. Setelah dia diantarkan ke rumah suaminya dalam kondisi berhaid, karena dia tahu hukum bahasanya orang berhaid itu tidak boleh ditunda, tetap saja diantarkan. Kenapa tetap diantarkan? Karena masih ada istimta yang bisa dilakukan selain watak. Tapi dia melihat gelagat suaminya ini, dia ada berusaha mencegah, kayaknya nggak ada gunanya. Tanda-tandanya ini pasti akan terjadi watak. Kalau dah seperti itu, kesimpulannya lam yab'ud, tidaklah jauh dari kebenaran, tidaklah jauh dari kebenaran kalau sekiranya difatwakan anna laha bal alaiha imtina'u hina izin. Bahkan boleh baginya wanita, bukan hanya boleh tetapi wajib terhadapnya wanita mencegah diri ketika itu. Nah, harus mencegah diri. Bahkan nggak mau dekat sama suaminya, tidur lain kamar, pakai baju serba ketat, pakai baju 2 lapis, celana 3 lapis. Kalau sampai hal itu dipastikan berdasarkan tanda-tandanya, alama qalahu syekhuna, berdasarkan fatwa yang mengatakan akannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Titik. Walau angkahal waliyu sawiratan aw majnunatan aw rasyidatan bikran bila izni biduni mahri mislin aw ayan slahu qadran fanaqasa anhu aw atlaqal izna wa lam tata'arra li mahrin fanaqasa an mahri mislin sahhan nikahu alal asah bi mahri mislin. Jikalau mengawinkan oleh seorang wali, siapa yang dia kawinkan sawiratan akan anaknya yang masih kecil, au majnunatan atau anak wanitanya yang gila, au rasyidatan atau anak wanitanya yang sudah rasyid. Disebut rasyid berarti sudah balik berakal. Bikran, hal keadaan perawan, bila iznin, tanpa izin. Karena 3 orang itu nggak perlu izin. Rasyid, bikir, gila, nggak perlu ke izin. Anak-anak nggak perlu minta izin. Karena orang gila nggak dihitung izinnya, anak-anak nggak dihitung izinnya. Wanita perawan yang rasyid itu nggak perlu izinnya. Dinikahkan oleh wali dengan tanpa izin. Biduni mahri mislin, dengan di bawah mahar misil. Duni mana di bawah, dengan di bawah mahar misil. Mahar standar di situ 5 juta, dinikahkan 2,5 juta. Au ayyanat lahu qadran,
atau menentukan ia si wanita baginya mahar akan kadar. Ini wanitanya janda. Saya izinkan bapak menikahkan saya dengan si fulan, maharnya 50 juta. Ayanat selalu qadran. Panaqasa anhu, lalu mengurangi ia wali darinya kadar. Atau atlaqatil izna, menyampaikan secara umum ia anak wanita akan izin. Pak, boleh nih saya dinikahkan dan si fulan. Enggak disebutkan maharnya berapa. Walam tata'arrad li mahrin, dan tidak menyindir ia wanita akan mahar. Enggak disebut tentang mahar. Panaqasa an mahri mislin, lalu mengurangi ia bapa, ia wali dari mahar misil. Pada 5 kejadian di atas, saya uraikan satu persatu. Dinikahkan anak kecil dengan mahar di bawah standar. Dinikahkan anak gila di bawah mahar standar. Dinikahkan wanita rasyid perawan tanpa izin di bawah mahar standar. Dinikahkan wanita janda kurang dari mahar yang diminta oleh wanita tersebut. Yang kelima, wanita janda memberi izin secara umum lalu dinikahkan oleh ayahnya dengan mahar di bawah standar. 5 kejadian di atas, hukum nikah sah. Sahan nikahu alal asahi, sah hukum nikah menurut pendapat yang kuat dengan membayar mahar standar, dengan membayar mahar misil, bukan mahar yang disebut dalam akad. Kenapa bukan mahar yang disebut dalam akad? Li fasadil musamma, karena rusak musamma. Karena rusak musamma, rusak mahar yang disebut dalam akad. Kenapa rusak? 3 hal. Pertama, rusak karena apabila seorang wali mujbir menikahkan mauliyahnya harusnya mahar standar. Pembahasan keempat, kenapa rusak? Karena anaknya sudah menentukan kadar lalu dia kurangi. Pembahasan kelima, kenapa rusak? Karena anaknya memberi izin secara umum. Kalau izin secara umum maka mutlaknya kepada mahar misil, tapi dinikahkan di bawah mahar misil. Karena mahar yang disepakati dalam akad rusak, maka akad nikah tetap sah, tapi yang dibayar bukan mahar musamma tapi mahar misil. Kama idza qabilan nikaha li tiflihi, sebagaimana apabila menerima ia wali akan nikah untuk anak laki-lakinya yang kecil. Sebagaimana halnya apabila menerima ia wali, mengkabul ia wali akan akad nikah untuk anak laki-lakinya yang masih kecil dengan mahar di atas mahar misil dari hartanya si anak kecil. Tapi kalau maharnya di atas mahar misil, masih hilang rekaman tuh. Tapi apabila maharnya diterima di atas mahar misil, tetapi yang membayar itu adalah walinya, ya nggak apa-apa. Tapi nggak sah ini kalau yang membayarnya adalah pembayarannya adalah dari harta si anak tersebut. Titik. Walau zakaru mahran sirran wa aksara minhu jahran lazimahu ma aqada bihi
i'tibaran bil aqdi. Jikalau mereka menyebutkan akan mahar secara diam-diam, ketika mereka menyebutkan mahar secara diam-diam, jadi antara pihak keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan berunding soal mahar, sepakatlah maharnya 7 juta dalam berunding. Nah, antara bapak laki-laki, keluarga laki-laki, wali perempuan, keluarga perempuan, zakaru, mereka bincang soal mahar secara diam-diam, disebutkanlah nilainya sekian. Pas akad nikah aksara minhu, nah menaikkan, menambahkan ia wali darinya mahar yang sudah disepakati secara diam-diam, disebutkan lebih secara jahar. Saya nikahkan kepadamu putriku dengan mahar 10 juta rupiah tunai. Yang laki-laki ini dia apa ya? Bisa kemungkinan dia tidak ikut berunding, bisa kemungkinan dia gugup langsung jawab, bisa kemungkinan saking senangnya qabul nikah enggak ingat mahar sudah diganti oleh calon, oleh pak mertua. Nah, apa yang mesti dibayar? Perundingan tadi yang 7 juta rupiah atau 10 juta yang disebut dalam akad? Dijawab oleh hukum fikih, lazimahu ma'aqadabish, wajib akannya suami sesuatu yang mengakad, wajib akannya suami oleh sesuatu yang ukidabi, yang dilakukan akad dengannya sesuatu. Kenapa yang disebut dengan akad yang sah? I'tibaran bil aqdi, karena memperhitungkan dengan akad. Wa idza uqida sirran bi alfin, apabila diakad ia akad nikah secara sir, diam-diam, tanpa ada media, bi alfin dengan 1000, summa uida jahran, kemudian diulang ia akad secara jahar, bi alfaini dan 2000. Kenapa diulang 2000? Tajamulan, cari muka. Tajamulan biar kayak tren. Ini saya lazimlah 1000. Nah, ini yang nikah ini orang terhormat nih. 6. Yang akan melakukan akad nikah adalah anak gubernur. Nikah sama anak menteri. Suaminya anak gubernur, istrinya anak menteri. Mahar itu 30 juta. 30 juta anak gubernur. Ini mikir rusak nama baik bapak ini. Akhirnya dibikin akad nikah di dalam kamar garin. Akad nikah situ wali, saksi, KUA. Dibikin akad nikah jam 7. Saya nikahkan kepadamu putriku dan mahar 30 juta rupiah tunai. Seterima nikahnya putri bapak, salah, menikahi putri bapak dan mahar 30 juta tunai. Sah? Nanti diumumkan di khalayak ramai persepsi prosesi akad nikah jam 8. Padahal selesai itu 7 di kamar garin. Dibuat lagi jam 8. Baru pakai protokol. Protokolnya adalah Menteri Kehutanan. Tilawah Al-Qurannya adalah Menteri Penerangan.
Kata sambutan adalah menteri dalam negeri. Baca doa adalah menteri luar negeri. Saksi nikah adalah menteri pendidikan sama menteri teknologi. Menteri semua. Maharnya berapa? 1 miliar. Oh, meriah. Saya nikahkan kepada putriku dengan mahar 1 miliar tunai. Saya terima nikah putri bapak dengan mahar 1 miliar. Itu jahar. Kenapa sebut jahar? Tajamul. Biar nampak nama, biar tren. Padahal akad nikah tadi di kamar gading tinggal 30 juta. Mana apa hukum? Yang mana wajib dibayar? Yang 30 juta. Yang kedua itu hanya seremonial, cari muka di media. Dikatakan nikah termewah sepanjang sejarah Indonesia. Semuanya para menteri jadi apanya, termasuk yang menghidangkan karena ada menteri makanan. Nah, kemudian sambutan daripada menteri Masjid Nasional. Nah, tajamul enggak sah. Itu cuman apa nama itu, sandiwara radio untuk mendapatkan nama. Yang salah yang pertama tadi. Nah, tapi kalau rapatnya di kamar garin 30 juta, rapat nih. Nah, Pak mertua ini pandai pula dia nih. Tawar-nawar, santai aja Pak. Berapa mau ya Bapak? 30 juta, 30 juta. Apa mahar-mahar? Pas akad disebut dia 300 juta. Nah, mau bilang enggak atau bikin malu nih? Bilanglah enggak, biar malu semuanya. Akhirnya kayak gugup nih suaminya nih. Nilik sama bapaknya. Nih Pak, tambah nomor 1. Nah, daripada mikir malu, terus saja lah. Nah, terus saja. Ulang lagi 300 juta. Dia kabul. Jadinya berapa? 300 juta. Nah, ini di Pariaman baku nih Ustaz. Nah, mahar di Pariaman tidak cukup musyawarah antara bapak, keluarga mempelai laki-laki yang keluarga mempelai perempuan. Mamanya akan ikut campur ke situ. Saya nggak rela. Kemenakan saya maharnya segitu. Nah, kemenakan saya sudah terhandus. Padahal orang ini mau menikah nih, tapi mahalnya tinggi sekali. Ya bikin aja kesepakatan di apa antara keluarga, mahalnya sekian, tapi disebutkan nanti pengumumannya sekian, pengumumannya saja. Tapi kalau udah akad disebut, udah jadilah itu. Nah, wa fi wati nikahin aw sira'in fasidin kama fi wati subahatin yajibu mahru mislin listifaihi manfaata buddha. Pada watak nikah yang fasid, pada berhubungan dengan nikah yang fasid, terjadi hubungan badan di dalam nikah yang tidak sah, atau terjadi hubungan badan di dalam jual beli yang fasid. Berarti yang digauli adalah budak wanita. Sama halnya terjadi hubungan badan pada subhat, watak subhat, itu wajib mahar misil. Wajib mahar misil, bukan musamma, bukan mahar yang disebutkan dalam akad, tapi mahar misil. Kenapa wajib mahar misil? Kan akadnya enggak sah, kan jual belinya enggak sah. Listifaihi, karena telah mengambil manfaatnya seseorang, telah mengambilnya seseorang akan manfaat budu'. Wala yata'addadu bi ta'addudil wat'i,
dan tidak berulang-ulang ia mahar misil dengan berulang-ulangnya wata'. Ini tahadat as-subha jika sama subhatnya. Ketika dilakukan akad nikah, setelah lakukan akad nikah terjadi hubungan satu kali. Setelah itu baru diketahui akad nikah rusak. Kenapa akad nikah rusak? Karena saksi yang dihadirkan ternyata enggak adil. Ternyata yang mengawinkan bukan bapaknya, tapi bapak angkatnya. Ternyata yang mengawinkan bukan bapaknya, tapi bapak biologisnya. Maka akad nikah diputuskan batal karena tidak terjadi hubungan badan sekali, wajib bayar. Dia sudah berhubungan badan 2 kali, berapa mahar misalnya? Sekali juga. Yang si anu tu 7 kali baru kebuka, ketahuan akadnya rusak, berapa mahar misalnya? Sekali juga. Itu maknanya la yata'addadu bi ta'addudil wat'i. Nah, kalau subhatnya satu, tapi kalau subhatnya beda, pertama dia berhubungan badan karena menganggap nikah sah. Setelah ketahuan nikahnya tidak sah, maka pisah. Kemudian setelah berpisah, laki-laki ini menikah kembali. Setelah menikah kembali, kemudian dia terjadi hubungan dengan seseorang. Ketika pagi dilihat, itu bukan istrinya yang dinikahi, tapi mantan istrinya nikah subhat kemarin tuh. Nah, wanita yang nikah yang tidak sah kemarin itu, maka berapa kali dia dapat mahar? 2. 1 mahar nikah yang fasik kemarin, sekarang wata subhat. Lepas itu dia pergi ke pasar, dibeli budak sama seseorang, dibawa ke rumah, ternyata dibeli itu bukan budak, wanita merdeka, dan itu juga wanita yang kemarin itu juga memang ada rezekinya kayak. Nah, nikah fasik dengan wanita itu, terjadi salah milih istri wanita itu, pergi pasar beli budak, tetap aja wanita itu, maka dia akan membayar mahar misil kepada wanita itu 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena penyebabnya 3. Titik. Wa yatakarraru kulluhu bimautin. Tetap seluruhnya artinya mahar. Wa yatakarraru, dan tetap kulluhu semuanya artinya kullus sadaq semua mahar. Bimautin li ahadihima, dengan sebab meninggal salah satu keduanya, suami atau istri. Karena mati memang sudah ditakdirkan Allah, sesuatu yang tidak bisa dielakkan, dengan sebab apapun bisa terjadi sesuai dengan sebab yang sudah ditetapkan juga. Selesai orang ini akad nikah di masjid, mau jalan ke rumah mempelai perempuan, mau makan-makan di situ baralet sekalian. Nah, ketika itu tabrakan, mati istrinya, bayar mahal 100%. Laki-laki ini bilang, kamu belum sah gauli. Yang bahar, yang 100% itu kan istri yang sudah digauli, baru 100%. Ya betul, itu di bab talak. Kalau bab talak, betul, kamu talak sebelum digauli 50%, setelah digauli 100%. Ini bab mati. Kalau bab mati 100%, mau setelah digauli atau sebelum. Nah, dia mati salah satu keduanya, baik suaminya yang mati, keluarga suami bayar 100% mahar, istri yang mati, keluarga istri menerima 100% mahar, walau sebelum wata'. Kenapa putusannya begitu? Li ijma'is sahabati ala dzalik,
karena ijma' para sahabat di atas hal tersebut. Itu satu, mahar dibayar 100%. Dua, penyebabnya wat-in dengan sebab wata'. Nah, apa yang dikatakan wata'? Artinya ghaibatil hasyafa, melenyapkan hasyafa. Itu sudah wata' itu. Nah, walaupun hasyafa saja. Wa in baqiyat bikarah, walaupun masih kekal keperawanannya. Nah, walaupun masih kekal keperawanannya. Titik. Wa yaskutu kulluhu, dan gugur seluruhnya mahar bifirakin, dengan sebab berpisah, waqa'a minha, yang terjadi ia berpisah darinya wanita, qabla wat'in, sebelum digauli. Kafashiha, sama halnya atau seperti memfasahnya wanita bi'aibihi, dengan aibnya suami, dengan aibnya suami, atau dengan sebab miskinnya suami, atau contoh lain kariddatiha, seperti murtadnya istri, au bisababiha, berpisah yang terjadi dengan sebabnya istri, kafashihi bi'aibiha, seperti mempasahnya suami dengan aibnya istri. Ini kejadian mahar enggak ada satupun wajib bayar, gugur kewajiban bayar mahar 100%, dengan sebab berpisah antara suami dan istri. Yang berpisah itu adalah, yang minta berpisah itu adalah istrinya. Nah, yang minta berpisah itu istrinya. Contoh, istri memfasah suaminya karena suaminya aib, terasa suaminya jab, terpaksa suaminya unnah, ternyata suaminya gila, sopa, kusta, atau suaminya miskin karena disyaratkan tadi, saya izinkan bapak menikahkan saya dengan fulan kalau dia orangnya kaya. Kaya maksudnya ini mampu bayar mahar. Ternyata enggak mampu bayar mahar, penampilannya aja yang kaya. Nah, istri memfasah, hukumnya apa? Boleh. Tapi konsekuensinya apa? Tidak ada mahar sama sekali. Kemudian murtadnya wanita, istrinya murtad, otomatis akan nikah terpasang, maka enggak wajib mahar. Atau yang kedua, yang minta pisah itu bukan istri, tapi penyebabnya si istri. Apa contohnya? Laki-laki mempasah akad nikah karena istrinya gila, karena istrinya sofa, karena istrinya kusta, karena istrinya rotak, karena istrinya qarn. 5 hal itu juga tidak wajib mahar satupun, 1% pun. Pembahasan ketiga, wa yatasattarul mahru, dibayar setengah mahar. Yatasattarul mahru, dibayar setengah mahar, artinya yajibu nisfuhu faqat, wajib setengahnya mahar saja, bi
bitolakin, dengan sebab talak. Walau bi ikhtiyariha, walaupun dengan pilihannya istri. Walaupun talak itu dengan pilihannya istri. Apa contoh talak pilihan istri? Ka'an fawwadat talaqa ilaiha, dengan bahwa menyerahkan ia suami akan talak kepadanya istri. Fatallaqat nafsaha, lalu dia mentalak dirinya sendiri. Nah, ini suami yang baik sekali. Dia bukan gajinya saja 100% dikasih sama istri, bahkan hak talaknya pun dikasih sama istrinya. Kata suami, hak talakku ku serahkan ke kamu, kata seorang suami. Maka istrinya bilang, saya talak diriku. Maka jatuhlah talak kepada istri tersebut. Itu atas keinginannya sendiri, atas pilihannya sendiri. Atau contoh lain, allaqahu bi fi'liha, mengaitkan ia suami akannya talak dengan tindakannya istri. Mengaitkan ia suami akannya talak dengan tindakannya istri. Fa fa'alat, maka melakukan ia si istri tindakan tersebut. Nah, kata suaminya, kalau kamu makan jengkol jatuh talak 1, dia makan jengkol. Kalau kamu nonton TV jatuh talak 1, dia tonton TV. Kalau kamu keluar rumah tanpa izin jatuh talak, dia keluar rumah tanpa izin. Berarti itu kan kepilihan dia, keinginan dia, pilihan dia. Atau fawaraqat bil khal'i, fawaraqat, Furiqat, furiqat, au furiqat, atau diceraikan, dipisahkan ia istri dengan khulu', dipisahkan istri dengan khulu'. Istrinya minta khulu' sama suaminya. Atau dengan fasakh nikah, terpasah nikah dengan sebab murtadnya suami saja. Riddatihi wahdahu, murtadnya suami saja. Kapan kejadiannya itu? Qablahu aywati, sebelum wata'. Suaminya murtad sebelum wata', istrinya minta khulu' sebelum berhubungan, istrinya melakukan mu'allaq atau ta'liq talak sebelum berhubungan, istrinya menceraikan dirinya karena hak talak diberikan oleh suami kepadanya sebelum berhubungan. Itu semuanya suami wajib bayar setengah mahar. Nah, dalam kejadian ini, dalam bab ini akan terjadi pertengkaran-pertengkaran, tuduhan-tuduhan. Di antaranya wasuddiqona fi wat'in minaz zawjaini biyaminih, dibenarkan orang yang mengatakan tidak ada wata'. Dibenarkan orang yang mengatakan tidak ada wata' dari suami kah atau istri dengan sumpahnya masing-masing. Suami akan mengatakan tidak ada wata' setelah cerai. Kata suami, saya belum pernah menggauli dia. Kenapa suami bilang begitu? Supaya dia membayar hanya setengah mahar. Maka yang dibenarkan di pengadilan siapa? Suami. Nah, kata istri, saya boleh langsung kawin. Rujuknya suami saya ke saya itu tidak sah.
memang suami saya rujuk setelah mentalak saya talak 1, tapi rujuk dia itu nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena saya ditalak sebelum watak. Kalau talak sebelum watak kan nggak ada iddah. Jadi dia rujuk ke saya itu nggak sah. Kata suami sudah sah watak dia, sehingga saya bisa rujuk. Kata istri dia nggak ada watak saya, sehingga dia nggak bisa rujuk. Dibawa ke pengadilan. Benar siapa? Istri. Intinya apa? Yang dibenarkan itu adalah orang yang mengatakan tidak ada. Nah, baik suami mengatakan tidak ada supaya maharnya setengah, baik istri mengatakan tidak ada supaya dia tidak ada iddah. Kenapa dibenarkan tidak? Li'annal asla al-adam. Karena hukum asal itu kan tidak ada. Li'annal asla adamuhu, karena hukum asal tidak adanya watak. Kecuali idza nakaha bisartil bikarah, apabila menikahi ia suami akannya wanita dengan syarat perawan. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Karena terancamnya keperawanan wanita di saat itu. Nah, keperawanan terancam. Mana ini? Hilang, Bu? Sudah. Terhalangnya keperawanan wanita, terancamnya keperawanan wanita saat itu. Saat itu adalah sekarang. Nah, saat itu maksudnya sekarang. Kenapa sekarang? Karena informasi-informasi yang kita dengar. Bahasanya anak-anak fakultas sekian persen hilang keperawanannya di kampus. Anak-anak SMA juga, bahkan anak SMP pernah. Tidak tutup kemungkinan anak SD terjadi juga. Nah, maka untuk kawin hari ini pakai bab ini. Nah, karena sudah suasananya seperti itu, kata suami, saya terima nikahnya putri bapak dengan mahar tersebut dengan syarat dia perawan. Semaqala, kemudian berkata ia suami, wajadtuha sayyiban walam ata'aha. Aku temukan dia sudah janda. Aku dapati dia sudah janda dan aku belum menggaulinya. Kata suami. Faqalat, maka berkatalah istri, balzalat biwad'ika. Akan tetapi hilang ia perawan dengan watoknya kamu. Dibawa kasus ke pengadilan, fatusaddaku biyaminiha, maka dibenarkan ia wanita dengan sumpahnya wanita karena menolak terjadinya fasakh. Nah, dalam bab seperti ini, itu yang dibenarkan bukan yang mengatakan tidak watak. Yang dibenarkan justru yang mengatakan adanya watak. Nah, kenapa? Karena untuk mengekalkan fasakh. Untuk mengelakkan supaya tidak terjadi fasakh. Wa yusaddaquhu, dan dibenarkan dianya suami litashtirihi, untuk menyetengahnya mahar, untuk membuat setengahnya mahar. In talaqa qabla wat'in, jika menceraikan ia suami sebelum berhubungan. Nah, jika menceraikan ia suami sebelum berhubungan,
Akhirnya suami itu merasa ditipu, merasa didustakan, maka dia talaklah istrinya itu. Saya talak dia, talak satu, karena saya perawan, ternyata dia enggak perawan. Nah, untuk fasakh yang dibenarkan siapa? Istri. Maka suami enggak boleh fasakh. Pak Hakim, saya fasakh akad nikah karena tidak sesuai dengan janji. Syarat perawan ternyata tidak perawan. Kata wanita, perawan saya hilang karena wati. Maka pada saya itu benarlah istri. Nah, untuk menolak fasakh. Tapi kalau setelah itu suami tidak memfasakh, kata suami, kalau nggak bisa fasakh, saya talak saja. Kamu saya talak satu. Kalau nggak bisa dan jalur fasakh, jalur talak saya lakukan. Karena memang kamu betul-betul tidak saya dapatkan sesuai dengan syarat yang disyaratkan. Maka dalam hal ini, berapa suami bayar mahar? Setengah. Nah, di sini benarnya suami. Di pihak itu benar istri, pihak ini benarkan suami. Titik. Wa idza ikhtalafa az-zawjani fi qadrihi ayil mahril musamma wa kana ma yada'i az-zawju aqalla aw fi sifatihi min nahwi jinsin kadananir wa hululin wa qadri ajalin wa sihatin wa diddiha wa la bayyinata li ahadihima aw ta'aradat bayatunuhuma tahalafa kama fil bait. Apabila berbeda pendapat zaujani suami istri fi qadriha tentang kadarnya mahar, tentang kadarnya mahar, artinya mahar musamma, mahar yang disebut dalam akad. Wa kana ma yada'iz zawju aqalla, dan adalah sesuatu yang menuduhkan akannya oleh suami itu lebih sedikit. Begitu kronologisnya pasti itu. Kalaulah yang dituduhkan oleh suami lebih banyak dari dituduhkan oleh istri, itu nggak perlu diangkat pengadilan. Nah, permasalahan dianggap permasalahan kalau sekiranya mahar yang dikatakan suami lebih sedikit nilainya daripada yang dikatakan istri. Itu kasus satu. Yang kedua, berbeda pendapat tentang kriterianya mahar, baik dari segi jenis, contohnya dinar. Kata suami, saya nikahi kamu 30 dirham. Kata istri, betul 30, tapi bukan dirham, tapi dinar. Atau tentang tunai. Kata suami, saya nikahi kamu betul 30 dinar, tapi hutang. Kata istri, tidak, tunai. Atau tentang kadar masa tempo. Kata suami, kata istri, betul kamu menikahi saya dengan mahar 30 dinar hutang, tapi 2 bulan. Kata suami, bukan 2 bulan, 2 tahun. Atau tentang sihah, keutuhannya. Kata suami, saya nikahi kamu 30 dinar, dinar retak, dinar pecah. Kata istri, tidak, 30 dinar utuh, sihah, utuh. Dan lawannya, si istri mengajukan yang tadi itu, suami lawannya. Istri bilang dinar, lawannya dirham. Istri bilang tunai, lawannya tempo. Istri bilang kadarnya 2 bulan, suami bilang 2 tahun. Istri bilang sihah, dinarnya utuh, dirhamnya utuh. Suami bilang sebaliknya, pecah. Yang jelas, dakwaan suami itu merugikan istri. Dan tidak ada saksi bagi salah satu keduanya. Istri dengan tuduhannya tidak ada saksi, suami dengan tuduhannya tidak ada saksi. Atau ada saksi, tapi ta'aradat bayyinatuhuma, kontra juga penjelasan kedua-duanya. Enggak ada yang kesepakatan, semuanya kontra.
sesuai dengan ucapan siapa yang dibelanya. Ya, saksi suami membela suami, saksi istri membela istri. Kedua-duanya punya saksi. Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Ulama katakan tahalafa, bersumpahlah kedua-duanya. Apabila suami yang mau bersumpah, istri tidak mau bersumpah, maka akan dibayar mahar sesuai perkataan suami. Apabila istri mau bersumpah, suami tidak mau bersumpah, maka mahar dibayar sesuai dengan perkataan istri. Apabila kedua-duanya tidak mau bersumpah atau kedua-duanya bersumpah, mana caranya? Apabila kedua-duanya tidak mau bersumpah atau kedua-duanya mau bersumpah, mana caranya? Difasah akad nikahnya. Nah, semuanya mau mendirikan pendapatnya. Dipasah akad nikahnya. Nah, sama bab jual beli tadi, dipasah jual belinya. Tapi kalau ada satu yang mengalah ikut yang lain, lanjutin. Kalau semua bertahan dengan pendapatnya, fasah. Masya Allah, bukan akad nikah yang dipasah, maharnya dipasah. Akad nikah enggak dipasah. Itu penjelasannya ada ke depan. Summa ba'da tahalufi, kemudian setelah bersumpah kedua-duanya, yufsahul musamma wa yajibu mahrul misli, dipasah yang disebut dalam akad, kemudian wajib mahar misil. Nah, yang dipasah maharnya bukan akadnya. Wa in zada ala madda'athu zaujatu, walaupun lebih ia mahar misil atas sesuatu yang menuduhkan akannya oleh istri. Suami bilang 30 dirham, istri bilang 30 dinar. Suami tidak ada saksi, istri tidak ada saksi. Atau suami dan istri sama-sama punya saksi, tapi saksinya juga beda pendapat. Solusinya adalah istri bersumpah, wallahi demi Allah, kamu menikahi saya dengan 30 dinar. Kata suami, wallahi demi Allah, saya menikahi kamu 30 dirham. Maka apa hukumnya tadi? Pasah mahar. Kembali ke mahar misil. Setelah dilihat mahar misil, ternyata 50 dinar. Berapa yang dibayar? Berapa yang dibayar? 50 dinar. Wajib mahar misil. Walaupun mahar misil itu justru lebih dari apa yang dituduhkan oleh istri. Nah, madda'athu zaujah. Mahar misil itu apa sih? Wa huwa, dan dianya mahar misil adalah mayarghabu bihi adatan fi misliha nasaban wa sifatan min nisa'i asabatiha. Dianya mahar misil adalah sesuatu, adalah nilai yang gemar ia seseorang dengannya nilai pada kebiasaan, yang berminat, yang gemar ia seseorang dengannya nilai adatan pada kebiasaan pada misilnya wanita, baik di segi nasabnya
di segi sifatnya dari wanita-wanita asobahnya. Nah, wanita-wanita asobah, sebetulnya asobah itu nggak ada yang wanita, tapi disebut wanita asobah, maksudnya asobah kalau diwanitakan. Nah, asobah siapa? Bapak. Lawan bapak siapa? Ibu. Kalau nggak bapak, berarti asobah wanita. Nenek, saudara laki-laki, saudari perempuan. Anak laki-laki, saudara laki-laki, anak perempuan dari saudari perempuan. Begitu seterusnya. Nah, itu asobah. Nah, dari sekian asobah dia, lihat ibunya, lihat nenek, ini di segi nasab siapa? Yang mirip dengan wanita di segi sifat siapa? Hah? Belum tentu. Nah, ternyata wanita ini ada wanita karir. Siapa dari asobah itu yang karir? Wanita ini adalah wanita agamis. Siapa dari asobah itu yang agamis? Wanita ini adalah wanita guru. Siapa dari wanita itu yang guru? Nah, kembali ke mahar mereka. Nah, berapa nilai yang diminati oleh laki-laki untuk melamar wanita itu? Itu disebut mahar misil. Nah, mahar misil adalah nilai standar yang bisa laki-laki berikan kepada seorang wanita tergantung kepada nasab dan sifat wanita itu atau kriterianya. Ke sana kembalinya. Maka berbeda kampung, berbeda mahar misil. Berbeda adat, berbeda mahar misil. Berbeda warga negara, berbeda mahar misil. Berbeda status sosial, berbeda mahar misil. Maka di daerah yang agamis, yang paling mahar itu adalah anaknya masyayikh. Nah, itu mahar misalnya agak beda. Nah, setelah kita lihat dari wanita, maka didahulukanlah saudari perempuan seibu sebapak, maka saudari perempuan sebapak. Kalaulah dari asobah wanita itu, wanita yang bermasalah ini, dia punya dua saudari. Satu saudari seibu sebapak, satu saudari sebapak. Di segi nasab dia sama dengan saudarinya, di segi kriteria dan sama dengan dua yang saudarinya ini, maka kita akan pilih saudari yang seibu sebapak. Maka didahulukan bintu akhin, setelah saudari seibu sebapak, kemudian saudari sebapak, lalu bintu akhin, anak perempuan dari saudara laki-laki, lalu ammah, saudari perempuan ayah, kazalika, begitulah seterusnya. Nah, begitu seterusnya sesuai dengan urutannya. Fa in juhila mahruhunna, sudah tahu orang-orangnya, alhamdulillah semuanya sudah menikah, tapi saking lamanya sudah menikah, tidak ada yang diketahui mahar mereka satupun. Nah, mahar saudarinya nggak tahu, lupa. Mahar anak saudarinya yang baru kemarin menikah juga lupa. Mahar saudari perempuan ayahnya, apalagi itu zaman Belanda kemarin, tidak diketahui maharnya. Kalau tidak diketahui, maka diperhitungkan mahar rahim laha.
mahar wanita yang hubungan rahim dengannya, seperti nenek dan khalah, saudari perempuan ibu. Nah, kalau di pihak asobah tidak ada, kita lihat di pihak rahim. Nenek, mahar nenek berapa? Ikut itu. Atau mahar saudari ibunya berapa? Berkata Imam Mawardi dan Imam Ar-Ruyani, didahulukan ibu, lalu saudari perempuan seibu, lalu nenek, lalu saudari perempuan ibu, kemudian anak perempuan dari saudari perempuan, artinya seibu, lalu anak perempuan dari saudari perempuan ibu. Itu disebut dengan rahim. Wanita yang hubungannya dengan wanita tersebut hubungan rahim. Titik. Walawi jitama'a ummu abin wa ummu umin, jikalau berkumpullah ibu dari ayah sama ibu dari ibu, setelah dilihat dengan yang lain-lain gak ada, untuk menghitung mahar misil gak ada yang lain, yang ketemu yang bisa dijadikan panduan cuma dua. Kalau bukan ibu ayahnya, maka ibu dari ibunya. Dan mahar keduanya beda. Ikut yang mana? Mahar keduanya berbeda, ikut yang mana? Falladhi yattajihu istiwa'uhuma. Pendapat yang kuat sama aja keduanya. Ambil saja mahar ibu dari ayahnya boleh, ibu dari ibunya boleh. Fa in ta'azzarat, maka jika uzur juga ia rahim. Maka jika uzur ia wanita hubungan rahim, di pihak asobah tidak ada ditemukan berapa maharnya, di pihak rahim juga tidak ada. U'tubira bimisliha fis sabah minal ajnabiyat, maka diperhitungkan ia mahar misil dengan yang semisilnya wanita, dengan yang sama dengannya wanita di segi kemiripan dari wanita ajnabi. Maka dilihat lagi mahar dari wanita dari kampung tersebut, mahar misil wanita yang ada di kampung itu, yang punya kemiripan dengan wanita yang sedang dipermasalahkan ini, baik di segi rupanya maupun di segi nasabnya maupun di segi pendidikannya atau kebangsawanannya. Wa yu'tabaru ma'a dzalika ma yakhtalifu bihi ghardun, maka diperhitungkan beserta demikian, diperhitungkan beserta demikian, artinya demikian di segi kemiripan, juga diperhitungkan ma yakhtalifu bihi ghardun, sesuatu yang berbeda dengannya oleh tujuan. Contoh sinin, usia. Nah, usia, maka akan dicari mahar misil wanita dari kampung tersebut yang seusia dengan dia, karena usia itu tujuan. Nah, usia itu tujuan. Maka seseorang menikah dengan wanita usia tertentu, usia itu pertimbangan. Ada satu orang solehah, hafizah, alimah, abidah, wari'ah, zahidah, kaya raya. Mau bu? Mau? Masih perawan? Mau? Di usia sudah 45. Nah, pasti mundur.
Nah, mundur, nggak jadi deh. Kenapa? Usia itu gordun, awiyasarin atau kaya, wabikara perawan, wajamalin cantik, wafasahatin dan fushah. Ada wanita fusah ngomongnya, ada wanita nggak jelas bicaranya, kayak orang berkumur-kumur aja. Kalau kita dengar dia mau minta makan itu 3 kali baru kita ngerti. Nah, maka akan dinilai dalam semua hal apabila hal itu menjadi standar tujuan. Fa ini taqsad anhunna bi fadlin wa naqsin zida alaih. Maka jika istimewa ia wanita dari mereka dengan kelebihan, zida alaih, ditambah lagi di atasnya dikit. Ternyata ditemukan ada wanita di kampung itu mirip dengan dia, maharnya dulu adalah 30 juta rupiah, tapi dibandingkan wanita yang sedang kita masalahkan ini, itu agak cerdas sedikit pada wanita itu. Oh tambah 31. Oh dia lebih fusah dikit 32. Au naqsin, dia punya keistimewaan dari mereka itu kekurangan, istimewanya kurang. Nukisa minhu, akan dikurangi lagi dari mahar misil. Ketemu wanita sepadan yang maharnya bisa menjadi standar, maharnya 20 juta rupiah dulu, tapi wanita itu agak pintar, yang masalahnya agak bodoh dikit. Nah, maka dikurangi. Nah, yang layak dengan keadaan, penambahan, pengurangan yang layak dengan situasi, yang layak dengan keadaan, bihasbi ma yarahu qadin, sesuai dengan pendapat yang melihat atau menganggap baik akannya oleh qadi. Naam. Walau samahat wahidatun, jikalau memaafkan oleh salah seorang, niscaya tidak wajiblah menyetujuinya salah seorang. Jadi apabila bertoleransi oleh salah seorang dari asobah, maka tidak wajib menyetujuinya salah seorang yang bertoleransi tersebut. Ternyata setelah dilihat mahar asobahnya, ada banyak asobah yang bisa menjadi standar, yaitu saudarinya, anak dari saudarinya, dari saudaranya, kemudian saudari ayahnya, kemudian anak perempuan dari saudari ayahnya. Dan dilihat semuanya, dari asobah itu ada satu wanita yang bertoleransi dengan maharnya. Jika kata wanita itu kepada suaminya, nggak usah dibayar maharnya bang, semampunya aja. Itu kata salah satu dari asobah wanita ini. Maka apakah kita akan bawa hukum ke situ? Oh ternyata asobahnya kamu ada yang memaafkan suaminya dari mahar, berarti kamu ikut ke situ? Tidak, tidak wajib ikut ke situ. Lam yajib muwafaqatuha, tidak wajib mengikutinya, menyetujuinya salah satu asobah yang memaafkan mahar dari suaminya. Titik. Sedikit lagi. Walaysa liwaliyin afun an mahrin, tidak boleh bagi wali memaafkan dari mahar. Limauliyatihi, bagi maulianya wali,
Jadi seorang ayah tidak bisa bertindak memaafkan, meringankan dari mahar anak wanitanya. Kasairi duyuniha, sama dengan ketinggalan hutang-hutangnya mauliyah dan hak-haknya mauliyah. Kalau itu hak daripada anakmu, kalau itu hutang piutang, bukan hutang tapi piutang anakmu, maka kamu sebagai wali tidak berhak memaafkannya, tidak berhak mengikhlaskannya. Wajib dibayar. Maka kalau sekiranya seorang suami berhasil melobi mertua untuk mahar hutang itu dibayar separuh saja, kata pak mertua boleh, kata istrinya saya nggak mau, nah, maka yang menang itu istri. Kalau mau lobi, jangan lobi pak mertua, lobi istrimu, karena yang punya hak dengan mahar adalah anak wanitanya, istrimu, bukan mertua. Wa wujidat min khatti al-allamah Tambadawi annal hilata fi bara'ati zawjanil mahri haitsu kanatil mar'atu saghiratan aw majnunatan aw safihatan ayakunal wali masalan talik mauliyati ala 500 dirham masalan aliyya fayutallaku summa yaqulu zawju hillat alayki uhillat alaika mauliyatuka bisadaqil ladzi laha alayya fayaqulul wali qabiltu fayabra'u zawju hina idzin minas sadaq. Intaha. Nah, aku temukan dari tulisan Al-Allamah Tambadawi. Wajadtu, aku temukan min khatil Allama, dari tulisan Al-Allamah Tambadawi. Apa kata beliau? Annal hila, sesungguhnya jalan keluar, fi bara'atiz zauji, untuk membebaskan suami, anil mahri, dari mahar, haitsu kanatil mar'atu saghira, ketika adalah istrinya atau wanita yang dijadikan istri itu masih kecil. Karena kalau minta maaf sama minta ikhlas sama anak kecil kan nggak sah. Atau majnuna, istrinya gila, atau istrinya safiha, yang notabene istrinya adalah orang yang tidak punya wewenang di dalam bermuamalah, sehingga maaf dia, penghapusan mahar tidak sah dilakukan oleh wanita tersebut. Dalam waktu yang sama, wali juga tidak punya hak untuk menghapuskan mahar. Bagaimana solusinya biar mahar ini nggak wajib? Nah, ayakulal wali, berkatalah wali, masalan sebagai contoh. Apa kata wali? Talik mauliyati ala 500 dirham. Ceraikan olehmu mauliyahku, wanita di bawah perwalianku, dengan membayar 500 dirham sebagai contoh, alayya, terhadap aku. Nah, ceraikan olehmu mauliyahku atau putriku atas bayaran 500 dirham, alayya, di atas aku membayarnya, bukan istrimu yang bayar, bukan anak saya yang bayar, tapi kewajiban di atas saya. Kewajiban bayar terhadap saya. Setelah ngomong begitu, fayutalliku, kemudian menceraikan ia suami. Terjadilah khulu. Nah, si suami telah menceraikan istrinya, yang bayar nanti ayahnya, yaitu 500 dirham. Kemudian berkatalah suami, ahilta alaika, uhillat alaika mauliyatuka bisadaqil ladzi laha alayya. Uhillat,
Kita antum uhillat juga. Yang kuning ahal tu. Nah, itu betul. Ahal tu alaika, aku hiwalahkan kepadamu, mauliyataka, akan anak perempuanmu. Kita artikan aja anak perempuan biar mudah. Bisadaqil ladzi laha alayya, dengan mahar yang menjadi haknya anak perempuan kepada saya. Namanya hukum hiwalah. Sehingga hukum hiwalah dalam hal ini suami muhil. Kenapa suami muhil? Karena suami punya hutang dan punya piutang. Suami berhutang kepada istrinya 500 dirham. Suami punya hak dari mertuanya 500 dirham sebagai bayaran khulu. Nah, suami punya hutang ke istrinya 500 dirham mahar hutang. Suami punya hak ke mertuanya 500 dirham bayaran khulu. Kata suami, aku palingkan kamu wahai Pak Mer kepada anak perempuanmu dengan mahar yang ada sama saya. Jadi bayaran saya itu kamu bayarkan aja ke anak perempuanmu. Maka berkatalah wali, qabiltu, saya terima. Oke, saya terima. Kalau dah terima, faya barauzauju, maka bebaslah suami ketika itu dari mahar. Nah, itu saja bebas ya. Lepas itu kan nggak ada istri lagi. Itu cara membebaskan suami dari mahar dan dari istri. Nah, apa gunanya? Ya mungkin saja begini, mereka mau talak. Kata wali, kamu ceraikanlah anak perempuan saya itu, masa kawin sama anak-anak kamu? Bukan saya mau kawin sama anak-anak, bapak ngawinin saya sama anak-anak bapak itu. Allah. Kata suami, nunggu lama itu. Kok masih ingusan, masih merangkak-rangkak, itu mana caranya? Ya carikanlah dia. Cari bagaimana Pak? Berarti kan saya bayar separuh mahar, hilang lagi uang saya. Bagaimana caranya suami ini bebasin mahar? Bilang sama anak 2 tahun tuh, maafkan suamimu dari mahar. Gak bisa. Wali mana boleh juga. Wali gak punya wewenang, itu kan hutang anak perempuannya. Nah, begitulah kejadiannya berarti. Ketika mereka mau cerai, tapi mau bebasin mahar, itu masalahnya. Nah, caranya seperti tadi. Nah, khulu yang dibayar oleh wali. Wa yasihu tabarru'u bil mahri, sah hukumnya tabarru', memaafin, menyumbangkan dengan mahar dari mukallafah, wanita yang sudah mukallaf, balik berakal. Nah, baik dengan cara ibro, kata dia pada suaminya, aku bebaskan kamu dari tuntutan mahar. Itu ibro. Atau maaf, saya maafkan kamu dari mahar. Atau isqat, saya gugurkan mahar dari kamu. Atau ihlal, saya halalkan mahar kamu yang wajib bayar ke saya. Atau tahlil, kan tahlil tapi tahlil, menghalalkan juga. Atau ibahah, atau hibah, apapun namanya terserahlah, walaupun tidak hasil qabul, sah pokoknya. Yang penting istrinya balik berakal. Balik berakal.
Muhimmat, nama sepanjang. Kita ganti kitab.